warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube sekalian, dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 7 April ini kita masih terus diberikan kesehatan oleh Allah untuk saling menguatkan, untuk saling berbagi di antara kita dalam kondisi yang sulit ini. Semoga kita adalah orang-orang yang terus diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap hari kita akan terus menyapa sahabat YouTube sekalian dengan konten-konten yang berisi kisah-kisah yang Qur'ani. Jangan lupa like, subscribe ya, and share. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita ketika kita dalam masa jaya, dalam masa sulit. Semuanya bisa kita contoh pada pribadi Rasulullah untuk selalu sabar. Nah, pada kali ini, sahabat YouTube sekalian, ada satu kisah yang luar biasa yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Bagaimana ketika satu kaum dan di sana terdapat wabah di dalamnya. Lalu kaum itu tidak sabar dan kemudian memilih untuk pergi, untuk mengungsi, untuk keluar dari kampung halamannya. Maka justru kematian yang akan menimpanya. Mari kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi dan apa kisah selanjutnya. Mari kita lihat di surah Al-Baqarah 243. Nah, sahabat YouTube sekalian, ini adalah surah Al-Baqarah 243. Mari kita lihat bersama-sama, kita tadaburi ya. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharul mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Bagaimana Allah bercerita kepada kita, apakah lam tidak taro kamu melihat? Ya, jadi Nabi Muhammad, kamu di sini itu diajak oleh Allah untuk melihat ila kepada alladzina orang-orang yang khoroju mereka keluar min dari diari kampung halaman mereka. Jadi waktu itu ada orang-orang yang rame-rame mereka keluar min dari diari kampung halaman mereka. Berapa banyak jumlah mereka? Wadan hum mereka ulufun ribuan. Para ulama ya bersepakat di sini. Ikrimah menjelaskan jumlah mereka 8.000. Ibnu Mas'ud juga 8.000 menyebutkan sesuai dengan cerita penjelasan dari Rasulullah. 8.000 orang berluar hadaro takut mati. Kenapa mereka keluar dari kampung halamannya? Karena takut mati. Di mana kampung halamannya ini? Semua ulama mufasir bersepakat bahwa kampung halaman di sini adalah Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis diserang oleh wabah taun ya, sekarang kita menyebutnya dengan pes ya. Penyakit yang ditimbulkan dari tikus ya. Dan setelah itu mereka yang masih pagi harinya sehat, sore harinya meninggal, sore harinya masih sehat, esok harinya meninggal. Itulah keganasan penyakit pes kala itu yang kita sebut dengan penyakit taun. Mereka ketakutan akhirnya keluar dari kampung halaman mereka. Ribuan, 8.000 orang. Mereka lalu tinggal di tenda-tenda, di lembah-lembah di sana. Ternyata apa yang mereka lakukan seperti itu, dengan meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang sakit di dalamnya, tidak mengurusnya. Mereka yang sehat begitu saja dengan ringan kakinya meninggalkan kampung halamannya, membuat Allah melaknat mereka. Famaka qala, berkatalah bagi mereka. Siapa yang berkata? Allah. Allah berkata kepada mereka, mutu kalian matilah. Mutu kalian matilah. Akhirnya 8.000 orang ini mati semuanya. Ketika mereka sudah mati semuanya, bergelimpangan orang-orang itu di dalam tendanya. Sampai kemudian 1 tahun kemudian ada seorang nabi Bani Israel yang lewat dan mereka kemudian berdoa. Nabi Bani Israel itu berdoa,
Minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, hidupkan mereka agar bercerita tentang kekuasaanmu ya Allah. Allah mengijabah doanya Nabi Bani Israel itu, ya, di luar 25 Nabi yang kita imani. Kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah, summa kemudian ya dia menghidupkan mereka, dihidupkan oleh Allah satu persatu mereka, tulang belulangnya menyambung kembali, kemudian dibalut dengan kulit-kulitnya, kemudian hidup kembali mereka. Akhirnya mereka merasa seperti baru bangun dari tidurnya, dan mereka teringat bahwasanya mereka baru saja mengalami kematian karena lari dari penyakit taun itu tadi. Inna sesungguhnya Allah lah sungguh du yang mempunyai fadlin karunia ala atas annasi manusia. Sesungguhnya Allah, sahabat YouTube sekalian, yang punya karunia atas manusia. Semuanya adalah berada di tangan Allah, maka wajib bagi kita untuk berdoa, minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan wabah seperti sekarang ini, wabah corona. Tugas kita adalah selain ikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Wadan lagi tetapi aksaro kebanyakan annasi manusia la tidak yaskurun, mereka bersyukur. Sayangnya setelah manusia dikasih karunia oleh Allah, kebanyakan la yaskurun, tidak bersyukur, lupa. Ketika dikasih kesehatan lupa, ketika sakit. Ketika dikasih masa tua lupa, ya, bahwa pernah muda sehingga masa mudanya sia-sia belaka. Ketika dikasih kejayaan lupa bahwasannya bagaimana rasanya menderita sakit. Inilah manusia. Ketika dikasih nikmat lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini, kita harus banyak bersyukur. Dalam keadaan isolasi mandiri seperti ini, kita harus bersyukur, ya Allah, ternyata enak, nikmat. Ya, ketika kita sedang sehat, nikmat rasanya ketika kita sedang bisa keluar rumah dengan bebas, kita bisa beraktivitas bekerja dengan aman, dengan nyaman. Hari ini kita merasakan betapa karunia Allah sangat besar diberikan pada kita. Tugas kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Insya Allah Allah akan menambahkan kepada kita. Sahabat YouTube sekalian, luar biasa. Surah Al-Baqarah 243 telah mengajarkan kepada kita, ketika ada wabah di tempat kita, maka janganlah kita keluar dari tempat itu. Karena bukan keberkahan yang kita dapat, bukan keselamatan yang kita peroleh, tapi justru laknat Allah. Ketika kita keluar, katakanlah kita sudah diedukasi, kita dikasih arahan oleh para pemerintah kita agar jangan mudik untuk tahun ini. Kita tunda mudik kita. Mari kita tunda. Karena ketika kita mudik, kita dalam perjalanan tidak pernah tahu di jalan kita ketemu dengan siapa. Dan ketika kita sampai di tujuan kampung halaman kita, kita pun tidak pernah tahu apa yang kita bawa dalam badan kita. Adakah virus COVID-19 di sana? Dan itu yang kita bahayakan. Silent carrier yang akan menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka tetap tinggal di tempat tinggal kita. Stay at home, rumah kita adalah yang terbaik. Kita tidak kemana-mana sampai virus ini benar-benar terputus. Dan ketika kita di luar, maka janganlah kita masuk dulu. Kita lihat hari ini di Jakarta, di Bandung, begitu tinggi tingkat penularan. Maka ketika hari ini kita punya niat untuk ke sana, kita tunda dulu. Kita tahan dulu, kita agendakan di esok hari. Dan kita yang berada di dalam, jangan keluar dulu. Kita tinggal di rumah masing-masing. Insya Allah tidak lama, 2 minggu, 14 hari. Cukup untuk memutus mata rantai virus itu. Insya Allah dengan izin Allah. Ya, dengan kita taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasul Allah, taat kepada ulil amri, maka kita akan segera dimudahkan Allah untuk kembali hidup normal seperti sedia kalanya. Tetap semangat jaga kesehatan, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Sahabat YouTube, sekian, sampai ketemu esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.